Malkes, misteri, informasi edukasi akan kami tuang di sini. Oke, perkenalkan nama saya Reno Alfredo. Dan saya Anastasia. Hari ini kami selaku host pada acara podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan bukan seorang, bukan dua orang, tapi 3 orang. Mereka merupakan kakak adik yang hobinya main basket. Ya. Langsung aja kita panggil Ko Jason, Ko Brian, dan Ko Dariel. Halo. Sore. Sore. Kabar? Baik, bagaimana kabar Koko? Kita bakal bahas tentang basket. Apalagi kan Koko terkenal kan basket ya. Iya. Jadi karena banyak yang belum tahu nama Koko, boleh perkenalan singkat dulu dan latar belakang Koko kalau boleh tahu. Mulai dari Ko Brian dulu mungkin. Nama saya Brian Antonio. Terus apa lagi ya? Asal SMA Matrawira dulu. Asal dari Matrawira, angkatan ke 2020. Tahun 2020. Oke, berarti baru-baru ya. Iya. Selanjutnya Nama saya Darien, asal dari SMA Matrawira juga angkatan 2019. Saya Jason Christopher Kurniawan, angkatan 2017 lulusnya. Oh, oke. Berarti nggak beda jauh ya angkatannya. Beda 2, beda 3. Oh, jadi kalau boleh tahu kenapa bisa terjun kuliah di basket? Emang dari SMA tuh emang terjun kuliah di basket apa? Dari SD, dari SMP gitu jadi suka basket? Gimana? Terserah. Kalau saya sih udah sering ikut papa dari kecil main basket. Papa juga main basket kan. Jadi kita nonton lah dia main. Jadi yang bikin kita mungkin jadi suka karena sering lihat dia main ya. Jadi lihat seru gitu. Ini udah dari kecil banget sih. Cuman kalau misalnya benar-benar serius latihan ya mulai SMP. Oh, Ya, SMP. soalnya dari dulu, kalau dulu tuh SD tuh nggak ada ekskul basketnya. Jadi SMP baru mulai ada ekskul basket. Jadi baru mulai. Oh, di situ. berarti memang papa Koko tuh emang udah aktif basket ya pas Iya, Koko masih kecil. dari dulu. Jadi kelihatan papa main basket jadi Iya, suka benar, gitu kan. Benar. Berarti sama Koko yang lain juga ya. Ya kurang lebih sama sih. Iya. Mulai dari SMP. Oh, jadi semua satu keluarga jadi suka main basket semua nih. Awalnya SD futsal dulu sih. SD futsal. SD futsal. Cuman makin besar, makin apa kayak makin tertarik gitu di basket. Kayak jadi terjun di basket. Ya benar. Jadi SMP udah tanding-tanding gitu ya. Udah. Terus menang. Awalnya kalah sih, dari kebantai terus ya latihan sampai SMP kelas 2 mulai bersaing, SMP kelas 3 mulai ada juara-juara gitu. Oh, SMP. Proses semua pasti pas laluin Sama proses. semua. Tapi SMA pasti pas SMA tuh bisa mengharumkan nama SMA Matrawira ya. Aku dengar sih angkatan-angkatan Koko ini yang bisa mengharumkan nama SMA Matrawira. Banyak juaranya. Ya bisa dibilang gitu. Lumayan. Ya berarti tim-tim Matrawira dulu berarti udah harum ya dulu pas Koko angkatan Koko itu. Pas sebelum angkatan kita belum sih. Kebetulan angkatan kita baru kita bisa ya dapat juara gitu. Itu emang ada tim basket atau emang Koko yang mau gitu? Koko ajak-ajak teman-teman Koko main basket itu ya? Sebenarnya pas kita masuk sih basketnya ada, cuman belum gimana banget. Jadi kayak mereka cuma main-main doang. Soalnya kan aku paling pertama angkatan main pertama di antara mereka kan. Jadi kayak pas angkatan aku tuh senior tuh cuma main-main doang, nggak ada pelatihnya. Pelatih pun latihannya ya main have fun aja. Kebetulan pas zaman kami kita main kayak mungkin lebih tertantang ya, jadi pengen dibawa serius gitu, kita latihan serius, kita pengen menang, kita juga malas kalah terus kan. Iya benar-benar. Jadi itu yang bikin mungkin motivasi kita buat latihan terus. Oke. Kalau kamu Ren, ada pertanyaan nggak? Rasanya dilatih sama papa sendiri gitu lah. Apa? Aku pas tahu ya, aku kan baru tahu nih kalau papa Koko kan jadi coach. Awalnya tuh kayak kaget. Aku pertama kali dengar ada orang tua sendiri jadi coach gitu, pasti kan kayak ada perasaan yang gimana ya, menarik, seru, tapi bahagia juga gimana ya. Pas papa jadi coach sih, yaitu awalnya agak ada tekanan karena takut dipikir karena koneksi orang dalam, karena papa yang pelatih, baru kita jadi kepilih terus buat tim gitu, kepilih event apa. Jadi kayak salah satu motivasi kita buat jadi bagus. Untungnya papa fair, jadi orang pelan-pelan kalau ngeliat tuh kayak kita dimainin juga ada alasannya. Dan teman-teman juga pada ngerti kan, teman-teman juga sportif, gak ada yang mikir kayak gitu. Jadi kita yang nyaman-nyaman aja dalam satu tim. Jadi kalau berarti ada nggak pengalaman yang nggak enak selama jadi ikut tim basket gitu, selama ada pertandingan basket? Pengalaman gak enak, semua atlet pasti pernah rasain sih cedera gitu. Kita kan latihan juga lumayan intens ya, latihan sendiri, latihan di
sekolah juga sempat cedera sampai setahun gitu, lutut nyeri kambuh gitu-gitu ya. Pernah nggak kepikiran kayak udah malas basket Iya. deh, kayaknya mungkin Pensi sekarang aja. aja ya, Iya. mungkin berhenti aja deh jadi anak basket itu. Kalau sampai kepikiran pensi basket enggak sih, karena kita juga passionnya di sini kan, terus juga disupport sama orang tua. Bener, Target bener. kita masih jauh lebih di atas lagi, jadi masih motivasinya lebih besar lah. Oke, kalau Koko? Ya tiap kali kalah ya pengalaman gak enaknya, apalagi kalau kalah yang tidak seharusnya gitu, lawan yang apa seharusnya kita bisa menangin tapi jadi kalah karena faktor-faktor apa ya, diri sendiri gitu. Semua tiap kali kalah lah pasti gak enak. Pasti nggak enak ya, Iya. sama ya Koko. Kalau rasanya kayak misalnya tiap pertandingan gitulah, tanding terus hasilnya nggak memuaskan gitu, itu pasti bakal dimarahin papa. Kalau dulu Enggak sih, kita disuruh belajar dari itu sih. Nggak pernah Enggak marah ya, sih. nggak pernah marah. Justru kita dimarahin kalau misalnya kita nggak terima kekalahan gitu. Kita diajarin buat menerima, kita diajarin buat cari solusinya. Jadi kedepannya bisa menang gitu. Pasti setiap kalah tuh pasti ada alasannya lah kenapa kita kalah. Ada Jadi pelajaran. ya di situ kita cari tahu apa yang bikin kita kalah. Kadang bukan cuma dalam lapangan doang, tapi mungkin pikiran kita, kayak attitude kita yang bikin kita kalah juga kadang. Oh, berarti Koko belajar dewasa ya dari situ ya? Banyak dari kalau kekalahan. basket bener-bener kayak ngajarin kita tentang hidup juga sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Kalau boleh tahu, boleh ceritain dikit gak? Kayak banyak lah kalau kita kalah gitu kadang kita nyalain teman, kita nggak terima keadaan. Ya di situ kita belajar buat nerima, buat lebih dewasa lah, kayak terima gitu, terima dengan lapang dada. Itu kita move on, kedepannya kita harus gimana, jadi kayak kita tahu gitu kita harus gimana. Kan kayak dalam hidup lah kita kadang kan banyak hal-hal yang terjadi, kita bukan karena yang kita mau kan, tapi gimana cara kita terimanya. Dari situ kita belajar gitu, salah satunya. Aku kalau dengar-dengar tuh anak basket tuh nakal-nakal. Benar nggak? Oh. Mungkin dia lebih Saya tahu sih enggak deh. sih, dia mungkin lebih tahu. Oh, jadi Koko anak nakal nih ya? Ya, Oh dia- enggak. Itu stereotip aja. Kayak di Kan setiap beda-beda lingkungan ya. lah, setiap lingkungan kan beda-beda lah. Ada yang bilang ini kalau misalnya anak ini begini, anak ini begini, kan belum tentu juga. Pasti ada juga yang melenceng, ada yang kan beda-beda. Kalau boleh tahu time management Koko untuk mengatur waktu tuh gimana sih? Sekarang Koko kesibukannya apa? Sekarang atau pas SMA? Sekarang. Sekarang Kesibukannya Koko apa? Lebih Kuliah. fokus ke basket ya? Oh, Koko Iya. kuliah sekarang? Nah, Jadi kuliah sambil main basket gitu Iya. ya? Jadi time managementnya gimana? Mikir kuliah, mikir sekolah kan, mikir kuliah, mikir basket juga gimana tuh? ya kan kalau jadwal kuliah kan lebih ini kan nggak kayak sekolah dari pagi sampai sore gitu. Bener. Jadi kan ya setelah dapat jadwal kuliah baru diatur, ada kan malam udah pasti kosong. Nah, besok basketnya malam. Oh, Gitu masih aja. latihan? Iya. Oh, oke. Kalau Koko? kalau Brian. Kalau saya kurangin waktu kayak buat nongkrong gitu, itu dikorbankan lah. Kalau latihan tetap penting sama sekolah wajib ya. Jadi waktu-waktu kayak gitu sih dikorbankan. Korbankan waktu nongkrong ya, oke. Kalau Koko? Kalau aku sih sekarang kebetulan lebih gampang karena kan profesinya juga atlet, jadi kayak tiap hari latihan kan. Paling ngatur waktunya itu buat ngatur waktu buat istirahatnya. Jadi kadang kan kita kalau istirahat kan kalau latihan basket kan sebagai atlet udah beda lah, kayak tiap hari kita kan juga mumet kan mikirin tentang basket itu. Jadi kayak kadang pengen pergi sama temen atau mau pergi atau mau main game segala macam itu harus korbanin buat istirahat karena latihan capek banget, jadi harus ada istirahat yang cukup juga. Kalau baru dengar baru-baru aku dengar Koko udah dapat medali emas ya di PON Papua ya. Oh iya, tahun Itu 2 tahun. pasti kan nggak mudah untuk dapetin itu semua. Pasti kan ada yang dikorbankan, terutama teman-teman Koko kan. Iya, Teman Koko juga support banget buat Koko sampai di situ kan. iya pasti. Kalau boleh tahu proses perjuangan bisa sampai di titik itu apa? Latihan tiap hari. Oh, kalau latihan tiap hari sebenarnya itu benar-benar nggak nyangka juga sih, soalnya kan pas yang dapat medali emas itu bela DKI Jakarta. Padahal domisilinya sebelumnya kan dari kecil sampai besar tuh di Batam, di Kepri lah kalau misalnya belanya. Iya benar. Cuman karena ya kita punya fondasi basket sama platformnya juga belum bagus, jadi kayak mereka nggak berangkat kebetulan dapat tawaran buat main di DKI. Itu pun nggak nyangka sebenarnya kan, karena Jakarta kan kita sebenarnya aku juga udah fokus kuliah. Jadi kayak tapi karena emang suka sama basket, jadi kayak masih pengen latihan terus, tambahan sendiri gitu. Itu yang bikin kayak ternyata kayak
Challenge pas diri selama sendiri. proses sih nggak mikir sih, kayak cuman ya step day by day aja, pokoknya targetnya lebih baik daripada kemarin. Cuman syukurnya bisa Bisa menang. dipantau, bisa diajakin, jadinya ya latihan terus setiap hari buat dapetin pon dari wasit. Jadi sekarang Koko Brian sama Koko Darren ini ikut jejak Koko Jason ya? Lagi proses ya. Oh lagi Iya. proses. Jadi sekarang targetnya mau apa ini nanti? Kalau kita berdua sekarang lagi persiapan prapon buat Kepri, bela Kepri punya di Oktober nanti ya. Jadi prapon itu kualifikasi buat masuk ke PON gitu. Iya. Prapon tuh kayak apa sih maksudnya? Jadi kualifikasi kan banyak nih ada 20 provinsi yang ikut, yang mau ikut PON. Jadi ditandingin dulu di prapon. Jadi ada 6 sampai 8 tim yang lolos lah ntar ke PON gitu. Oh. Ini pengalaman Koko ikut prapon gitu ya, atau sebelumnya udah pernah ikut bela Batam? Kalau bela Batam udah pernah, tapi di level Popda, di level yang lebih muda lah, level KU lebih rendah. Nah untuk Iya. sekarang ini kita lagi fokus ke prapon di Oktober nanti. Kalau prapon lolos, kita baru bisa ikut PON gitu. Ya kalau prapon-pon ini udah satu event paling tinggi lah kalau di Indonesia gitu. Ya mereka sekarang masih kualifikasi buat ke PON ya. Ada pertanyaan. Apa ya? Apa lagi ya? Beda nggak lingkungan basket pas SMA sama sekarang? Pas Koko SMA ini Atau kan? nggak pernah nggak saling kayak misalnya teman kita kan kalah nih, kita saling ngejekin gitu. Kalau sekarang kan pasti kan semakin dewasa kita kan semakin mengerti ya. Kalau teman-teman kita kalau kalah kita saling support. Tapi dulu SMA sama ya maksudnya lingkungannya. Atau saling menjatuhkan atau enggak saling berkawan gitu. Kayaknya ya kalau lingkungan basketnya pasti beda ya SMA sama apalagi kuliahnya di luar gitu, nggak di Batam lagi. Tapi kalau kayaknya saling menjatuhkan nggak juga sih, kayaknya. Berarti lu pas SMA pikirnya main-main basket aja ya? Berarti sekarang lebih serius gitu ya? Sudah serius dari SMA, cuman bukan yang maksudnya kalau kalah jangan sampai nyalain teman lah, gak enak juga. Itu diajarin juga, itu Iya. baik lagi yang diajarin kayak basket dari papa juga ngajarin banyak gitu, kayak soal terima kalahan kan. Kayak untungnya papa juga kayak memperhatikan satu tim, jadi kayak teman-teman semua juga ngerti gitu. Papa paling nggak suka kalau misalnya ada yang saling menjatuhkan tuh paling nggak banget lah, bisa bener, maksudnya itu satu hal paling fatal dalam tim gitu sampai kayak begitu. Kalau misalnya udah sekarang kuliah dan udah ketemu banyak orang ya, kalau misalnya itu sampai sekarang sih belum pernah ketemu sih yang sampai kayak pengen menjatuhkan tim, tapi mungkin lebih ke pengen menonjolkan diri sendiri lah. Orang-orang kayak gitu yang lebih banyak, kalau misalnya menjatuhkan tim kayaknya enggak sih. Jadi di hidup Koko ini basket tuh jadi salah satu perubahan hidup yang paling signifikan lah ya. Berarti sekarang hidup Koko dipenuhi dengan basket lah ya. Ya kurang lebih. Banget sih. Sekarang fokusnya ke basket ya. Jadi orang tua sekarang masih support banget Koko ini buat ikut basket ya. Masih. Biasa aku dengar ada orang tua yang nggak suka anaknya tuh kalau main basket. Dia lebih pengen anaknya ke akademik. Tapi untungnya orang tua Koko kan lebih suportif anaknya mau apa gitu kan. Yang penting seimbang sih, disuruh seimbangin lah. Iya. Oh, simbangin. Menurut pandangan Koko gini, dulu kan ada orang dulu bilang lah, jangan main basket terus, basket nggak bakal ngasilin duit, nggak bakal bisa jadi apa-apa kamu kalau main basket terus. Iya, Itu menurut tanggapan Koko gimana? Gimana ya udah ngasilin duit dari basketnya? ya nggak bener juga sih, tergantung main basketnya sampai ke level mana. Kalau misalnya tanggung-tanggung ya nggak dapat apa-apa, tapi kalau misalnya yang bener serius, menurut aku sekarang udah oke sih. Liga profesionalnya udah oke, semuanya duitnya udah oke gitu. Jadi kayak mungkin dulu bener, tapi sekarang menurut aku udah mulai ada perubahan. Berarti Koko sekarang udah dapat cuan ya dari basket ya? Iya, bisa bilang gitu. Karena Lumayan lah. berarti Koko selalu ikut lomba gitu ya? Iya. Oke. Ada teman Garen? Apa? Ada teman Garen? Tips and trick bisa main basket sejago itu loh. Gimana, Ving? Oke. Tips and trick, yang penting rajin latihan sih, soalnya kan kalau sekarang latihan tuh yang penting niat aja. Kayak pelatih ilmu itu semua udah banyak, kayak di YouTube kita juga bisa banyak belajar. Dari mana-mana kita bisa belajar. Yang penting lebih ke niat, konsisten. Gitu sih. Fisik mental juga harus dijaga ya? Ya pasti. Kalau tanggapan Koko tentang menjaga pola tidur sama makanan itu ngaruh banget nggak ke fisik dan stamina pemain basket? Jadi Koko makan sehat semuanya? Ya nggak setiap saat sehat juga sih, tapi sebenarnya seharusnya begitu. Ya bagusnya
kalau jaga makan, jaga istirahat penting sih, itu wajib sih. Tapi kalau jaga makan juga seharusnya gitu, cuman aksesnya kan agak sulit kan kalau misalnya kayak tiap hari harus makan sehat, tapi sebisa mungkin dijaga sih makanan. Berarti no gorengan ya? Seharusnya. Harusnya no gorengan. Setidaknya Ya, makannya dikurangin lah, kalau makannya Oke. dipikirin aja lah. Iya, kalau saya dikurangin sih, tapi nggak sampai nggak ada gitu. Ini kok Ya, latihan ya. tiap hari ya? Iya. Kadang pernah muak nggak sama basket? Nggak? Muak sama basket. Kayak capek lah main basket tiap hari gitu. Kalau jenuh gitu pasti pernah lah jenuh. Ya paling kita kan bukan berhenti kalau jenuh kan, kita istirahat beberapa hari, kita pergi jalan atau pergi apa. Terus kalau udah mulai fresh lagi ya kita balik lagi latihan, fokus konsisten lagi gitu sih. Koko pernah nggak di suatu pertandingan Koko lawan saudara Koko sendiri? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Pernah. Pernah. Kita Pernah ya? pernah Kami pernah. Kapan? di level ini sih Liga Mahasiswa di Kemarin. kampus. iya. Liga mahasiswa kemarin tahun 2022. Dia kan di Unpar, saya di BINUS. Nah, kita Oh. ketemu di Liga Mahasiswa Nasional. Ya. Iya. Jadi boleh ceritain nggak gimana tuh? Awalnya kaget apa gimana? Senang karena bisa lawan kamu sendiri? Rasanya ngelawan itu Abang sendiri. Excited gitu. sih, seru sih. Seru ya? Iya. Dari sebelum pas drawing ya, pas lihat wah lawan BINUS udah kayak seru sih ini. Oke, berarti tuh kayaknya pertandingan agak besar-besaran gitu ya? Lumayan. Itu Liga Mahasiswa Nasional. Itu Jadi, level buat kampus tertinggi sih. Iya. Hmm. Pertandingan antar universitas tertinggi di Indonesia. Nanti kok juga lah, Ren. Amin deh. Berarti Koko sekarang masih kuliah di BINUS. Ya, Koko Di Unpar Bandung. Unpar. Semester berapa kalau boleh tahu? Udah terakhir dari semester 8. kalau aku Oh, berarti udah susun skripsi. Iya. Kalau Ko Jason alumni Untar juga. Iya, kuliah di Untar. Berarti semua Jakarta ya asalnya? Dia Saya Bandung. Bandung. Unpar Bandung. Binus Jakarta kan? Iya. BINUS jaga. Oh, ada lagi. Apa ya? Jadi kan Reno kan ada basket juga nih. Dia mau nanya cara bisa jago basket ke Koko tuh gimana? Banyak sih caranya. Intinya Yang latihan iya, ya. latihan. Terus tuh cari akses yang tepat lah buat dapatkan informasi ilmu yang diperlukan buat mencapai titik itu gitu, kayak cari pelatih yang tepat, cari teman-teman yang tepat, cari lingkungan yang tepat gitu buat kamu berkembang gitu. Koko pernah nggak ketemu orang yang toksik gitu, temen yang agak toksik? Pasti banyak sih. Pasti iya. banyak. Berarti udah keluar ya. Udah di luar kan kita nggak bisa milih Iya. lingkungan yang enak buat kita. Berarti udah banyak ketemu orang yang macem-macem ya. Iya, Tapi banyak. cara memilah itu gimana sih? Dari baik teman ke diri anak sendiri lah. abas yang baik gitu. Balik ke diri sendiri lagi lah, kita setiap kali lingkungan baru kita sambil ngeliat-liat mana yang baik mana yang buruk buat kita kan pasti pernah diajarin juga kan di sekolah, di rumah gitu. Jadi dari itu makanya kenapa kita harus dengerin apa yang orang tua kita bilang, guru kita bilang, ya itu nanti buat kita keluar, bukan buat sekolah ini sekarang mah nggak pakai sekarang ya, karena kita masih lingkungan nyaman kita kan, tapi nanti kita sudah keluar, kita ketemu orang-orang baru, ketemu yang niatnya udah buruk gitu, kayak kita udah nggak ada orang lain di sekitar kita ya, di saat itu kita pakai gitu, kita milah mana yang baik mana yang buruk gitu. Oke. Nah, last question. Pandangan Koko tentang basket Kepri sekarang ini gimana? Atlet-atlet basket di Kepri ini. Bisa lebih baik lagi mungkin. Atlet basket Kepri kalau buat talent sih ada cuman paling dibanding di daerah-daerah Jawa sana tuh ilmunya tuh lebih lengkap lah, mereka lebih maju soal ilmu pengetahuan segala macam. Kalau untuk basket Kepri misalkan pengen lebih fokus, pengen lebih naik ke jenjang berikutnya, ya saya saranin ya pergi ke daerah, ke Jakarta, ke Jawa. Di sana tuh lebih lingkungannya lebih Luas. ya lebih bagus lah pemain-pemainnya, jadi persaingannya tuh lebih ketat, jadi kita bisa lebih berkembang kalau di sana gitu. Jadi sana ditekan gitu ya? Kan biasa ada orang makin ditekan kan kita makin berkembang gitu ya? Iya, ceritanya. pasti kan lihat orang-orang lebih jago kan kita lebih tertantang gitu. Benar. Kalau kita paling jago di Kepri mungkin kita udah lebih cepat puas gitu. Iya, jadi kalau pas di Jawa tuh udah beda banget ya lingkungan. Beda banget, itu kumpulan orang-orang hebat dari berbagai daerah sih dikumpulin di sana semua. Kok dari? Kalau benar juga sih kayak buat talentnya ada, tapi kan yang penting buat perkembangan anak muda kan kompetisinya kan. Nah sedangkan di Kepri ini kompetisi buat
yang kelompok umur itu masih kurang, nggak banyak lah dibanding sama yang di Jawa sana. Jawa sana dari umur 12 tahun, 14 tahun itu semua ada. Nah, itu yang mungkin bikin kita lebih terbelakang lah dibanding yang di Jawa sana. Tapi akhir-akhir ini sih udah banyak pemain dari Kepri yang ke Jakarta, ke Jawa sana udah bisa ada nama lah, udah bisa bersaing dengan yang lain gitu. Udah berkembang. Ya paling nambahin aja kalau misalnya kita tuh sebenarnya nggak kalah kalau soal potensi, bakat gitu. Cuman kita kalah di seperti yang mereka bilang kompetisi, kalah di persaingan karena di sini nggak ada persaingan. Nah kita tuh harus ada wadahnya gitu buat pergi lihat lagi, entah mau keluar negeri, mau keluar dari Batam ke Jawa gitu ya. Mungkin levelnya lebih tinggi daripada kita buat kita ngeliat gitu. Sebenarnya basket yang lebih tinggi itu levelnya tuh segimana. Baru kita bisa ada rasa, oh kita ternyata masih segini nih, kita harus naik level lagi ke titik apa itu yang harus kita temuin gitu. Nanti pas kita udah ketemuin, kita bakal harus cari lagi gitu. Karena kita nggak bakal yang paling atas lah gitu. Dimanapun, di siapapun di dunia ini nggak bakal ada yang paling atas. Pasti ada yang lebih baik, entah di bidang apa, di segi apa ya. Kita harus cari tahu gitu. Di situ yang bikin. Iya, di situ kita bisa berkembang kalau ada punya pemikiran seperti itu. Tapi kalau misalnya kita cuman di lingkungan sekecil ini kita paling jago, udah merasa puas ya, udah nggak bisa berkembang lagi. Cara Koko itu nge-build up mentalnya gimana? Pasti pernah dong kayak lihat lawan yang mungkin lebih jago gitu kan. Terus kayak mentalnya pasti ciut gitu loh, wih ini orang lebih jago gitu. Cara Koko nge-handle-nya atau nge-build up mentalnya gimana? Kalau mau nge-build up mental dari latihan sih. Jadi kalau misalnya kita sering latihan, kita udah tahu jadi kalau kita latihan kita semakin pede kan. Kita udah, oh berarti udah bisa nguasain itu. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Kayak kalau misalnya kita kurang latihan, kita pasti pas tanding, aku masih bisa dribble nggak ya, bisa nembak nggak ya, masih bisa, atau masih kurang nggak ya. Tapi kalau kita udah latihan, kita jadi tahu, oh aku udah bisa ini, aku udah siap nih lawan mereka gitu. Latihan sih. Mungkin harus ini juga ya, harus punya mindsetnya, harus malah senang ketemu musuh yang lebih jago gitu. Kalau misalnya kita lihatnya musuhnya jago, memang kita harusnya senang dah. Kita jadi bisa belajar gitu. Misalnya kita udah terbaik di tim kita atau di sekolah kita, ketemu sekolah lain yang ada pemain lebih jago ya, senang lah, bisa ketemu, bisa belajar baru lagi gitu. Kalau dari Ko Brian ada? Sama sih. Kalau percaya diri itu timbulnya dari latihan, kita lakuin berulang-ulang. Kalau kita yakin kita bisa, kita udah lakuin kayak syuting, kita lakuin berulang-ulang. Pas tanding kita tinggal ulangin aja. Jadi kita bisa lebih pede kalau ketemu pemain-pemain yang bagus gitu. Kayak event-event besar juga dari latihan sih. Sama sih. Udah ya? Udah. Berarti udah ya. Oke, terima kasih kok udah datang ke sini. Terima kasih udah sama-sama. jauh-jauh datang ke podcast ini ya, meskipun gak sebagus podcast yang lain. Tapi oke, thank you banget kau udah datang. Udah sempetin waktu. Untuk terakhir mungkin saran Saran lah Saran buat SMA Maitreya Wira SMA lebih baik Maitreya. lagi. Syarat buat SMA Maitreya Wira, kalau buat sekolahnya pemainnya lebih difasilitasi, terus juga saat pemain udah mencapai misalkan juara gitu, pemain akan lebih bangga gitu jika dihargai, misalkan diapresiasi lah intinya. Oke, thank you. Bye. Thank you kok. Thank you. Thank you.